Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada pengabdian. Ini Mas Sekretaris sudah masuk atau belum? Kayaknya belum. Kemudian Bapak Ibu semuanya ya, termasuk Bapak Ibu DPL, Mas Ahmad tadi. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama via Zoom rapat koordinasi khusus tentang DPL ya. Jadi bagaimana nanti tugas yang harus dilakukan oleh DPL, bagaimana di dalam pendampingan kepada mahasiswa KKN dan sebagainya. Yang pertama, tentu kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya untuk kemarin ada rekrutmen DPL. Jadi rekrutmen DPL ini tidak ini yang eh, apa namanya yang masuk itu lebih dari yang ada ditulis di sini. Tapi karena kebutuhan DPL itu tidak banyak, maka ini sudah diseleksi oleh ketua panitia ya oleh RPPM jadi seleksi sehingga Bapak Ibu yang tertera di sini yang kemudian menjadi DPL. Jadi terima kasih Pak Ibu sudah berpartisipasi untuk menjadi DPL di dalam kegiatan KKN periode Juli Agustus 2024 ini. Jadi Bapak Ibu, ini nanti akan dijelaskan secara lebih rinci oleh Ketua Panitia, dalam hal ini adalah Koordinator Pengabdian pada Masyarakat, Pak Joko. Jadi ini waktu sudah berjalan dan nanti tanggal berapa ya, tanggal 4 itu sudah dimulai pembekalan KKN. Jadi tanggal 4 itu pembekalan KKN, karena ini adanya keterbatasan GKU, maka pembekalan KKN nanti ada yang secara offline dan juga dilanjutkan secara online atau via Zoom karena keterbatasan tempat. Padahal jumlah mahasiswa kita kan ada 1.600-an ya dengan sekitar 160 kelompok. Jadi nanti dari 160 kelompok ini ada 58 DPL, berarti nanti satu DPL sekitar ada yang 3 seperti itu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi nanti yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana eh, tahap-tahap persiapan, bagaimana tahap-tahap pelaksanaan, bagaimana tahap-tahap eh, pelaporan ya. Jadi tahap persiapan ini kita persiapan termasuk persiapan pembekalan, termasuk persiapan observasi lapangan. Jadi kalau tahun kemarin kita pernah mengundang kepala desa atau kelurahan di GKU untuk koordinasi perizinan dan sebagainya. Nah, tahun ini nampaknya keterbatasan waktu hal itu tidak bisa dilakukan atau nanti bagaimana. Nah, sehingga nanti kan dibutuhkan peran DPL di dalam pendampingan observasi. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Ketua Panitia. Bagaimana proses ini, kemudian di dalam proses pembekalan tanggal 4 dan tanggal 5, ini tentu juga peran DPL sudah mulai berperan, terutama di dalam koordinasi dengan eh, mahasiswa yang dibimbing, nanti ada post test dan sebagainya. Kemudian nanti pada saat penerjunan dan juga pada saat evaluasi ini tentu peran DPL sangat dibutuhkan kalau memang di situ peran DPL. Nah, kemudian eh, penerjunannya nanti direncanakan di dalam jadwal ini tanggal 9 Juli. Jadi sebenarnya direncanakan kan kemarin penerjunannya 17 Juli, tapi karena ada kalender akademik yang kemarin baru saja diinformasikan, kita tentunya menyesuaikan dengan kalender akademik yang sudah dijadwalkan
KKN itu dilaksanakan tanggal 4 sampai dengan 17 Agustus. Maka kita ambil tanggal 9 sampai 17 Agustus. Mengingat ujian ujian akhir semester itu berlangsung sampai 3 Juli, sehingga pembekalannya otomatis setelah ujian akhir semester dilakukan pada 4 Juli. Kemudian Bapak Ibu, ini mumpung ingat, yang perlu diperhatikan nanti di dalam pembimbingan itu bagaimana komunikasi ya Bapak Ibu dengan mahasiswa yang dibimbing. Jadi di dalam setiap periode KKN itu ada peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan ya, ada pelanggaran etika dan sebagainya. Jadi berbagai kasus mahasiswa ya, kasus apa namanya, kasus miras juga ada, kemudian kasus antara mahasiswa dengan mahasiswi juga pernah ada. Jadi nanti bagaimana Bapak Ibu eh, komunikasi bisa mengawasi atau mengontrol terhadap kegiatan dan perilaku yang sekiranya itu menunjukkan tanda-tanda perilaku yang apa namanya, menunjukkan perilaku yang kurang wajar itu segera dikomunikasikan dengan mahasiswa, segera diingatkan ya sebelum apa namanya, sebelum ada kejadian-kejadian. Bahkan yang terakhir ini sudah ditangani oleh Satgas PPKS itu dan juga belum selesai kasusnya sampai pada hari ini. Nah, jadi ini perlu ditekankan etika di dalam bermasyarakat, etika di dalam pergaulan antar teman, ya, juga etika bagaimana nanti di dalam berkegiatan. Ini lebih ditekankan karena memang disitulah mahasiswa berinteraksi dengan masyarakat di daerah KKN. Saya kira demikian, Mas. Saya kembalikan kepada MC, Mas Ahmad, untuk apa namanya pengantar dari saya. Semoga nanti apa yang kita rencanakan, kita persiapkan pada hari ini bisa persiapan yang matang tentang pelaksanaan KKN ini, khususnya tentang tugas dan bagaimana fungsi DPL di dalam pembimbingan dan kira-kira bagaimana timeline yang harus disampaikan kepada DPL untuk persiapan-persiapan di dalam kegiatan KKN ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya, ini karena Pak Erika belum join, mungkin ada sesuatu. Ini langsung di acara inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Joko. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ahmad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, eh, saya coba cek audio dulu apakah suara saya sudah bisa terdengar di tempat Bapak Ibu semuanya. Terdengar, Pak? Oke. Baik, kebetulan di tempat saya sinyalnya naik turun. Ini mohon maaf tidak bisa apa namanya menayangkan ya untuk PPT-nya masih muter terus, tapi ada beberapa hal yang nanti Bapak Ibu bisa mencatat kisi-kisi ya, sebenarnya bukan materi ya, kisi-kisi untuk penguatan ya, penguatan peran DPL atau dosen pembimbing lapangan. Nah, saat ini tadi saya memantau sedang diinventarisir oleh Mas Ahmad Sapuan ya untuk dimasukkan nama Bapak Ibu ke dalam grup DPL untuk KKN periode Juli Agustus 2024. Nah, mudah-mudahan nanti setelah selesai acara ini Bapak Ibu bisa bergabung di grup itu sehingga nanti semua materi, timeline, dan yang lain sebagainya nanti bisa kita komunikasikan bersama lewat grup WhatsApp itu. Nah, di malam hari ini Bapak Ibu, ada 4 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tadi sudah disinggung oleh Ibu Kepala LPPM terkait dengan pergeseran jadwal untuk KKN karena kita menyesuaikan dengan kalender akademik. Kemudian yang kedua adalah jadwal pembekalan yang tadinya kita
apa namanya, kita jadwalkan tanggal apa namanya, kita jadwalkan eh, sebelum proses pemberangkatan, tetapi karena ada perubahan kalender akademik nanti kita majukan. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan tema atau program kerja, di mana di sini di periode Juli Agustus itu nanti ada program kerja tematik yang harus dilaksanakan di kabupaten maupun di kota, dan juga ada program eh, tambahan ya, atau pilihan atau opsi. Jadi nanti masing-masing kelompok itu Bapak Ibu nanti akan eh, membuat 3 program ya, 3 program. Yang pertama adalah program wajib, kemudian yang kedua adalah program pilihan atau opsi. Semuanya sudah ada di buku panduan KKN. Kemudian yang terakhir adalah tugas-tugas DPL ya, tugas-tugas Bapak Ibu semuanya, dosen pembimbing lapangan. Nah, untuk lebih sistematisnya, eh, saya coba barangkali bisa share screen ya. Eh, Oke, kita coba. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan ya di beranda Bapak Ibu semuanya? Eh, di situ sudah ada kalender akademik tahun 2024-2025. Jadi ini adalah perubahan yang Belum baru terlihat Pak Joko. tersosialisasikan ke kami. Belum terlihat nggih. Belum Di terlihat Pak Joko. nggih, di mungkin masih proses ya Mas Ahmad, ini di tempat saya sudah, atau nanti kita filenya bisa kita share juga di grup DPL. Oke. Nah, di sini di kalender akademik ini untuk periode KKN 2024 ya. Nah, namun demikian kita memang tentu tidak tidak apa namanya ya, mengatur timeline KKN itu memang kita coba sesuaikan ya, kita ajukan dengan kalender akademik ya. Jadi nanti kita mulai apa namanya, pembekalan itu nanti di tanggal 4 Juli. 4 Juli 2024, eh, jadwalnya kebetulan di siang hari. Kenapa? Karena keterbatasan ruang di GKU. Tanggal 4 Juli itu paginya dipakai kegiatan PMM ya, sehingga nanti kita coba padatkan materi pembekalannya di tanggal 4 Juli 2024 itu siang sekitar jam 13 ya, hingga selesai. Nah, eh, tentu kami berharap sekali kepada Bapak Ibu DPL untuk bisa mengkoordinasikan dengan tim-tim kelompok mahasiswa KKN bimbingan dari Bapak Ibu semuanya, karena pengalaman kami itu sangat sulit ya mengkoordinasi ribuan ribuan mahasiswa yang akan mengikuti proses pembekalan ini. Untuk periode KKN Juli Agustus 2024 ini, eh, per hari Jumat kemarin ya, ini nanti bisa dikonfirmasi ke bagian teknis, eh, data yang terhimpun itu sekitar 1.600-an mahasiswa yang mengikuti KKN ini. Nah, biasanya kami kesulitan untuk mengarahkan mereka, sehingga nanti Bapak Ibu bisa berperan di sana ketika ada kegiatan pembekalan itu. Kalau yang sudah-sudah itu memang DPL kami undang ya untuk mengikuti kegiatan pembekalan bersama dengan. Nah, ini nanti bisa dikondisikan karena biasanya mereka itu larinya ke arah tribun atas nih Bapak Ibu ya. Nah, biasanya
Baik Mohon Bapak Ibu, maaf, kita Bapak Ibu, lanjutkan. seperti ada Tadi saya kesalahan lupa. teknis sebentar. Nggih, apakah sudah bisa diterima lagi nggih suaranya ya? Kita lanjutkan untuk tema. Nggih. Nah, tema untuk KKN periode ini kita menawarkan dua tema ya, tema wajib atau tematik dan tema opsi atau pilihan. Jadi setiap kelompok itu nanti ada 3 tema yang harus diambil ya program kerjanya. Untuk kabupaten, Bapak Ibu bisa menulis ya, paten yang ditawarkan adalah program PATS ya, pendataan anak tidak sekolah. Tetapi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena PATS ini kan sudah berjalan pada periode KKN sebelumnya. Untuk periode KKN Juli Agustus tahun 2024 ini, PATS-nya, pendataan anak tidak sekolah itu berupa lanjutan, jadi berupa produk hukumnya. Jadi nanti produk hukumnya itu ada SK tentang tim PATS, penanganan pendataan anak tidak sekolah, kemudian ada SK KMPP, Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan, dan produk-produk hukum lainnya. Nanti kami sudah ada filenya, Bapak Ibu DPL nanti bisa menyesuaikan dengan template yang sudah sudah kami sediakan. Jadi produk PATS-nya untuk di kabupaten berupa produk hukumnya. Nah, perkecualian Bapak Ibu nanti yang mendapat di 8 desa, termasuk 8 desa itu 8 desa binaan, desa Bangkuning misalkan ya, Balesari, Sukosari, kemudian Trasan, Ugalan ya, Kalirejo, kemudian Ngargogondo, Sumber Arum. Ini bukan produk hukum lagi karena periode kemarin sudah dilakukan PATS yang berupa produk hukum, tetapi adalah rekonfirmasi kembali. Artinya data-data yang sudah didapatkan itu apakah memang sudah sesuai, sudah tepat, gitu. Kemudian apakah produk hukumnya itu juga sudah dibuat ya. Kemudian jika belum, itu kenapa? Nah, itu yang diminta oleh Bapeda itu untuk khusus untuk 8 desa yang sudah tadi saya sebutkan ya. Ada desa Kembang Kuning, kemudian Balesari, Sukosari, kemudian Krasan, Pogalan, Kalirejo, Ngargogondo, Sumber Arum. Ya, Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan, yaitu programnya adalah rekonfirmasi kembali pendataan anak yang tidak sekolah itu apakah jumlahnya memang demikian, kemudian kalau tidak sama jumlahnya kira-kira kenapa. Termasuk produk hukumnya, karena sudah disusun di periode berikutnya, dikonfirmasi kembali apakah sudah ada atau masih ada yang tercacar atau masih kurang dokumennya. Kemudian yang di kota untuk tematiknya, wajibnya adalah terkait dengan penurunan angka stunting. Beberapa waktu yang lalu kita sudah diskusi dengan Bapeda Kota Magelang, di 17 kelurahan itu nanti sama, semua programnya adalah terkait dengan penanganan untuk penurunan angka stunting. Nah, ini nanti bisa dikreasikan Bapak Ibu DPL nanti bisa mendownload buku panduan KKN yang terbaru di web LPPM. Di sana sudah ada rincian program yang lebih lengkap lagi. Nanti bisa disesuaikan, dikreasikan sendiri dengan anggota kelompoknya. Kemudian
untuk program kerja ini juga ada beberapa request atau permohonan dari kecamatan ya yang sudah saya coba tulis atau inventarisir itu di Kecamatan Serumbung. Jadi Bapak Ibu nanti yang kebetulan bertugas menjadi DPL salah satu di Kecamatan Serumbung, di salah satu desa di Kecamatan Serumbung itu, mereka meminta program terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi sampah ini menjadi isu ya, isu yang krusial di Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Di samping itu juga mereka juga meminta untuk pendampingan untuk pembuatan laporan keuangan. Dan ini juga sama dengan Kecamatan Bandungan. Kecamatan Bandungan itu juga ada beberapa desa yang persoalannya juga sama. Mereka sangat terlambat ya, sering terlambat di dalam proses pengelolaan keuangan. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan programnya. Kemudian di Kecamatan Mungkit, Bapak Ibu nanti yang kebetulan menjadi DPL yang desanya di wilayah Kecamatan Mungkit, dia langsung beri saya kemarin terkait dengan persoalan pariwisata. Nah, ini nanti bisa dikondisikan, dikreasikan kira-kira program yang mengarah ke pariwisata itu yang seperti apa ya. Kemudian yang ketiga itu Kecamatan Magelang Tengah. Nah, kebetulan kami diundang langsung oleh Pak Camat Magelang Tengah ya beberapa waktu yang lalu, dan Pak Camatnya memang meminta atau memohon beberapa program anak-anak dari KKN itu bisa membantu mengatasi persoalan yang ada di Kecamatan Magelang Tengah. Nah, di antaranya di Magelang Tengah itu meminta terkait dengan penyuluhan hukum waris, Bapak Ibu. Jadi di buku panduan KKN kami yang terbaru itu memang kami masukkan tema-tema terkait dengan penyuluhan hukum ya. Nah, ini salah satunya bisa dilaksanakan di Kecamatan Magelang Tengah ya, penyuluhan hukum waris khususnya. Kemudian di samping itu juga ada persoalan tentang ketertiban umum. Dan yang berikutnya adalah wisata urban. Jadi di Magelang Tengah itu sudah ada potensi pariwisatanya, tetapi memang belum tertata dengan baik ya. Kelompok sadar wisatanya sudah terbentuk kemarin, tapi masih embrio, masih awal. Nah, kira-kira peran dari mahasiswa KKN ini nanti mungkin bisa bekerjasama dengan pihak kecamatan untuk membuat sosialisasi atau mungkin bahkan penyuluhan dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu nanti yang tema-tema terkait dengan permintaan ya dari kabupaten maupun kota. Nah, untuk periode sekarang ini Bapak Ibu nanti setelah dibuatkan grup oleh tim teknis kami ya, Mas Ahmad, Mas Jaki, nanti kita bisa berkoordinasi untuk lokasinya ya. Untuk tahun 2024 periode Juli Agustus ini ada 8 kecamatan di Kabupaten Magelang. Yang pertama itu adalah Kecamatan Bandungan, lokasinya di sana. Kemudian yang kedua adalah Kecamatan Borobudur. Kemudian yang ketiga adalah Kecamatan Kajoran. Kemudian yang keempat ada Kecamatan Mungkit. Ya. Kemudian yang kelima ada Kecamatan Salaman. Kemudian yang keenam ada Kecamatan Serumbung. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh ada Kecamatan Tempuran. Kemudian yang kedelapan ada Kecamatan Windusari. Jadi di Kabupaten Magelang itu nanti mahasiswa kita tersebar di 8 kecamatan meliputi beberapa desa. Kemudian untuk yang di kota Magelang itu ada 3 kecamatan, Bapak Ibu, ada Kecamatan Magelang Utara, kemudian ada Kecamatan Magelang Tengah, dan Kecamatan Magelang Selatan. Sehingga totalnya untuk periode KKN Juli Agustus 2024 ini kita ada 11 kecamatan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan peran Bapak Ibu ya, tugas DPL. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, Bapak Ibu nanti bisa melihat di panduan yang terbaru yang sudah diupload di web LPPM ya, khususnya di bab 3. Nah, di bab 3 itu sudah ada tugas, kewajiban, dan
tata tertib KKN. Nanti mohon Bapak Ibu membaca kembali, terutama adalah peran dari Bapak Ibu semua di sini sebagai dosen pembimbing lapangan. Nah, yang utama Bapak Ibu, karena kita harus menyesuaikan dengan kalender akademik ya. Oleh karena itu kita harus bergerak cepat dan sigap ya, agar pelaksanaan KKN yang dimulai tanggal 4 Juli 2024 itu nanti bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami menekankan kepada Bapak Ibu DPL nantinya sebelum pemberangkatan kita rencanakan tanggal 9 Juli ya, maka Bapak Ibu sudah bisa berkoordinasi dengan kelompok masing-masing ya untuk melakukan survei ya, survei lokasi atau survei awal ya ke masing-masing lokasinya. Kalau Bapak Ibu kebetulan mendapatkan tugas di kabupaten, ya nanti menyesuaikan. Kemudian Bapak Ibu yang mendapatkan tugas di wilayah Kota Magelang juga nanti menyesuaikan. Karena apa? Karena ini penting untuk pengajuan surat perizinan untuk pelaksanaan KKN. Untuk periode-periode sebelumnya, memang kami masih ada spare waktu mengumpulkan para kepala desa ya, kemudian para lurah untuk kami undang. Namun dengan perubahan kalender akademik ini, karena waktunya sangat terbatas, maka kami mengoptimalkan peran dari Bapak Ibu semuanya, dan itu juga sejalan dengan buku panduan yang sudah kami buat. Yang pertama, tugas dari Bapak Ibu semuanya sebagai dosen pembimbing lapangan adalah mengikuti diklat dan TOT ya sebelum pembekalan mahasiswa, dan malam ini kami memang mengemas ini sebagai acara pembekalan untuk para dosen pembimbing lapangan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu adalah melakukan konsolidasi dengan mahasiswa sebelum penerjunan KKN. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengenal tim yang akan diasuh ya mahasiswa KKN itu ya. Kemudian setelahnya bisa berkonsolidasi langsung. Nah, biasanya ini nanti akan dibuat apa namanya, pengelompokan ya oleh tim teknis kami, dan biasanya kalau pengalaman saya itu biasanya begitu sudah mendapatkan kontak-kontak para mahasiswanya itu, kita buat satu grup Bapak Ibu, satu grup dengan bimbingan untuk KKN itu ya, sehingga nanti komunikasinya berjalan lebih efektif ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pendampingan kepada mahasiswa sebelum survei dan penyusunan program pra-penerjunan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena hampir di semua lokasi kecamatan yang kami datangi, kebetulan untuk periode KKN dua kali KKN ini kan kebetulan saya terlibat di dalamnya, dan setiap kali kita akan melakukan kegiatan KKN ini kita selalu sambangi kecamatan-kecamatan ini door to door. Jadi kebanyakan mereka memang menginginkan adanya survei pendahuluan untuk penajaman program-program yang akan dilakukan oleh para adik-adik mahasiswa itu. Jadi pra penerjunan ini juga sangat penting sekali. Bapak Ibu nanti bisa membidik masalah apa yang perlu pemecahan ya lewat program-program yang diajukan. Kemudian yang keempat adalah membimbing mahasiswa dalam perumusan program KKN dan persiapan teknis bersama masyarakat dan pemerintah desa. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa keberhasilan program itu sangat ditentukan oleh persiapan teknis ya, baik dengan masyarakat maupun dengan perangkat desanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu DPL, saya harapkan nanti ketika melakukan survei, kemudian memotret kondisi sosial yang ada di sana itu bisa pas, sehingga nanti program kerja yang ditawarkan itu tidak mengalami resistensi ya di lokasi. Kemudian yang kelima adalah membimbing mahasiswa selama pelaksanaan KKN di lokasi KKN. Nah, tadi sudah disinggung oleh Ibu Kepala LPPN karena ada beberapa temuan ya, temuan kasus ketika pelaksanaan KKN periode yang sebelumnya itu, dan itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Kita harus bisa membimbing dan juga mengarahkan mahasiswa selama proses pelaksanaan KKN itu. Jadi kita harus tahu tim kita itu anggotanya berapa, kemudian kalau mereka mereka stay di sana, kemudian kita harus tahu juga poskonya di mana.
Kalau pengalaman saya menjadi DPL, biasanya saya tidak melepas begitu aja ya. Biasanya ketika penerjunan itu kemudian saya harusnya cek dulu mereka tidur di mana, ya kemudian mereka diterima oleh siapa, dan itu harus saya pastikan dulu sebelum saya meninggalkan lokasinya. Dan saya harap Bapak Ibu juga demikian ya, bisa memastikan bahwa mahasiswa itu selama pelaksanaan KKN itu akan aman dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian yang keenam, membantu koordinasi dengan semua lembaga terkait ya dalam rangka mendukung program KKN. Nah ini silakan Bapak Ibu dikondisikan ya, karena nanti akan ada monitoring ya, monitoring bersama, sehingga Bapak Ibu nanti bisa melakukan koordinasi dengan semua lembaga terkait ya, terutama dengan perangkat desa yang menjadi lokasi tempat mahasiswa itu stay di sana. Kemudian yang ketujuh, melakukan monitoring dan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan KKN di lokasi KKN. Nah ini memang bisa bisa kita kita spare waktunya. Bapak Ibu bisa memilih ya kira-kira kapan waktu yang tepat untuk melakukan monitoring itu. Kemudian bisa juga menggunakan media komunikasi, uh, perkembangan program kerja mereka seperti apa. Biasanya kalau kalau kami, pengalaman kami sebagai DPL itu biasanya setiap ada kesulitan, setiap minggu itu saya selalu bertanya program apa yang sedang dijalankan, kemudian program apa yang mau direncanakan untuk berikutnya, dan sebagainya. Nah, silakan nanti kami memberi keleluasaan kepada Bapak Ibu untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian yang kedelapan adalah membimbing pembuatan konten video dan media online. Jadi Bapak Ibu karena ada perubahan skema ya, kalau KKN-KKN dulu kan laporannya masih hard copy. Nah, sementara ini kita coba menjadi paperless ya. Jadi luarannya nantinya adalah artikel artikel yang terpublikasikan, satu artikel itu di media massa, kemudian satu artikel berbentuk jurnal pengabdian kepada masyarakat. Nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan uh, adik-adik mahasiswa bimbingan Bapak Ibu itu untuk pembuatan luarannya, termasuk konten video. Konten video ketika mereka sedang melakukan program kerja. Kemudian yang kesembilan, membimbing pembuatan laporan artikel ini. Silahkan Bapak Ibu nanti kami dari panitia memberi keleluasan kepada Bapak Ibu untuk membuat draft naskah ya, artikel, kemudian nanti bisa disubmit di internal maupun di eksternal Untida. Kalau di internal kami sebenarnya sudah ada Praja Negara Bakti itu. Kemudian kalau di luar silakan Bapak Ibu nanti bisa mencari ya jurnal-jurnal yang menerima artikel tentang pengabdian. Saya kira banyak sekali ketika kita masuk ke portal Sinta itu sudah banyak sekali penawaran. Kita bisa melihat ya, mohon maaf, melihat banyak jurnal-jurnal yang bisa menjadi sasaran artikel ilmiah untuk pengabdian KKN ini. Kemudian yang ke-10 adalah menilai mahasiswa KKN melalui luaran dan ujian akhir ya. Ujian akhir itu maksudnya adalah setelah mahasiswa ini selesai periode KKN itu Bapak Ibu wajib untuk melakukan penilaian. Wajib melakukan penilaian kepada para mahasiswanya. Nah, yang terakhir, yang poin ke-11 Bapak Ibu adalah menyerahkan nilai KKN kepada LPPM ya. Dalam hal ini Bapak Ibu pembimbing lapangan adalah menginputkan nilai. Jadi sudah ada portalnya di sistem KKN itu. Nanti Bapak Ibu semuanya akan menginputkan nilai di sistem, dan paling lambat kami beri batasan waktu 7 hari. 7 hari setelah penarikan mahasiswa KKN. Jadi kalau proses pemberangkatannya tanggal 9 Juli, maka nanti penarikannya kurang lebih kan tanggal 10 Agustus ya. Bapak Ibu masih punya kesempatan 7 hari untuk bisa menginputkan nilai ke dalam sistem KKN. Nah, kami mohon dengan sangat Bapak Ibu kerjasamanya agar nilai ini bisa tepat waktu, sehingga nanti semua berjalan lancar dan mahasiswa tidak terkendala. Karena banyak pengalaman dari kami itu, nilai KKN mahasiswa itu belum bisa
apa namanya, belum bisa keluar gitu ya, karena ternyata ada keterlambatan dalam proses penginputan nilai oleh DPL-nya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang menjadi titik peningkatan peran ya, pengoptimalan peran untuk dosen pembimbing lapangan. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload panduan pelaksanaan KKN atau nanti dari tim teknis akan memberikan file-file yang perlu dibaca oleh Bapak Ibu di dalam grup DPL KKN periode Juli Agustus 2024. Saya kira itu Mas Ahmad, Bapak Ibu semuanya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan dan mungkin ada sedikit waktu nanti untuk kita coba diskusikan bersama ya, karena saya juga masih belajar. Sini akan lebih baik kalau kita mendapat banyak masukan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.